Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tutorial ASN yang bertemakan MySAPK. Kali ini yang kita bahas adalah riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga, bagaimana pertanyaan atau kasus-kasus yang dialami saat mengisi MySAPK BKN riwayat keluarga. Nah, untuk acuannya saya melihat pada kolom komentar YouTube saya yang berjudul "Ubah riwayat data keluarga dalam pengisian MySAPK BKN". Oke, langsung saja. Ini ada 126 komentar ya. Kita lihat apa saja komentar-komentarnya dan langsung kita bahas tanya jawabnya. Nah, ini yang pertama ada dari Yuswandi. Kalau anak masih balita, pengisian di form jenis dokumen gimana ya? Yang KTP atau KIA, soalnya hanya punya akte. Nah, kalau tidak punya datanya maka kosongi aja gitu. Yang kedua, terima kasih atas tutorialnya, sangat membantu sekali. Jika orang tua sudah meninggal, apa tetap memasukkan data orang tua? Oke, tetap Kak, tetap dimasukkan ya untuk penginputan data orang tua, baik ibu atau bapak yang sudah meninggal atau sudah hidup. Yang masih hidup itu dimasukkan datanya ya, lengkap. Oke, nah di sini tapi nggak perlu upload kakak orang tua ya, soalnya pas orang tua masih hidup belum ada kartu keluarga. Nah, oke, jika datanya ada bisa diupload, tetapi jika tidak ada coba dicari dulu di keluarga terdekat. Tetapi kalau tidak ada itu nanti tidak apa-apa, tidak usah diupload. Oke. Nah, di sini ada juga untuk data orang tua yang dimasukkan data bapak atau ibu. Maaf, bapak saya sudah meninggal. Nah, ini sesuai jawaban yang di atas ya. Semuanya dimasukkan. Nanti baik bapak atau ibu, nanti kan ada statusnya sudah meninggal atau belum, nanti dipilih saja. Oke. Mohon maaf, tanya lagi, saya dah input data kemarin dan dah terekam di history dan belum saya klik tentang kesesuaian data. Lalu hari ini saya buka di history masih ada, tapi kemudian saya klik bahwa data sudah sesuai dan ada notifikasi konfirmasi, saya klik ya. Tapi saya lihat ke depan kok belum hijau, mohon solusinya. Nah, di sini untuk riwayat keluarga itu setelah kita mengisi data orang tua, data pasangan, dan data anak. Jika telah lengkap, kita klik data sudah sesuai. Nah, data sudah sesuai ini kita klik ketiganya ya, baik di data orang tua, data pasangan, dan data anak. Jadi ketiga-tiganya kita klik, maka setelah itu dapat berubah formnya dari warna merah menjadi warna hijau. Bapak mohon tanya, apabila salah dalam memasukkan data anak ke data orang tua, bagaimana cara merevisinya? Nah, sebenarnya dalam pengisian anak dan orang tua itu kan untuk form pengisiannya berbeda-beda. Jadi sebenarnya harus hati-hati ya dalam penginputan MySAPK BKN. Dan jika terjadi kesalahan dalam input MySAPK BKN, dapat melihat tutorial saya yang berjudul cara merubah data MySAPK BKN, yaitu dengan menghubungi verifikator instansi masing-masing. Oke, selanjutnya. Kalau saya sudah mengisi riwayat keluarga dan sudah muncul di histori pengajuan, akan tetapi belum berwarna hijau, saya harus bagaimana? Apakah harus menunggu verifikasi dulu? Nah, untuk yang sudah mengisi riwayat keluarga harus menekan ketiga-tiganya ya, baik data di keluarga kita tekan data telah sesuai, dan di pasangan dan di anak itu juga kita klik data sudah sesuai. Maka nanti jika ketiga-tiganya telah diklik maka akan berubah menjadi warna hijau. Oke, saya sudah nonton dan laksanakan seperti yang dicontohkan. Udah isi riwayat
keluarga, baik orang tua, pasangan maupun anak, dan data yang saya isikan sudah ada di histori pengajuan, tetapi di daftar riwayat kok masih merah belum selesai, belum hijau. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus menunggu diverifikasi sampai muncul gambar hijau atau selesai? Oke. Nah, sebenarnya itu harus diklik data sudah sesuai ketiga-tiganya, maka nanti langsung berwarna hijau. Assalamualaikum, mohon info kalau data kematian tidak ada, tanggal kematian Bapak atau Ibu juga, solusinya bagaimana ya Pak? Nah, coba tanya sama keluarga terdekat dulu. Tapi kalau nggak ada juga ya pakai data pendekatan saja. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada data yang kita punya, kita coba dulu, kita tanya berkas-berkas pada keluarga yang terdekat. Dan jika tidak ada berkas yang sesuai dengan data tersebut, maka kita dapat mengira-ngira ya data pendekatan gitu, kira-kira meninggalnya kapan, tahun kapan, bulan apa gitu, dan harus diisi ya. Jika riwayat keluarga pada anak ada yang salah, bagaimana memperbaikinya? Nah, di sini cara memperbaikinya itu bisa melihat tutorial saya yang bagaimana cara merubah data MySAPK. Nah, kalau untuk tahapannya yaitu dapat menghubungi verifikator di instansi masing-masing. Oke, di sini ada, saya lupa setelah input data orang tua, pasangan dan anak tidak klik data sudah sesuai, tapi di histori pengajuan sudah ada. Hanya warna masih merah, tidak berubah hijau. Apa saya ulang input lagi atau tinggal klik data sudah sesuai dari masing-masing tadi ya, biar berubah menjadi sesuai hijau. Mohon arahannya, tinggal klik data sudah sesuai dari masing-masing tadi, maka warnanya dapat berubah menjadi hijau. Mohon maaf Bapak, jika kedua orang tua sudah meninggal lama dan sudah tidak ada kakak karena semua anak sudah buat sendiri, bagaimana solusinya untuk data orang tua ini? Terima kasih. Nah, itu telah saya jawab di jawaban sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Mohon tanya, saya udah memasukkan data anak saya, terus saya lihat kok nggak muncul, saya kira belum masuk. Lalu saya isi lagi dengan tambah sehingga data double untuk satu anak. Terus jika mau hapus salah satu bagaimana ya? Nah, untuk data yang diinputkan, jika nama anaknya itu sama atau data yang diinputkan itu sama, maka biarkan saja, tidak usah dirubah-rubah, tetapi jika ada yang berbeda datanya dan akan menghapus salah satu data anak yang akan ditambahkan, dapat menghubungi pihak verifikator di instansi masing-masing untuk merubah data yang salah. Oke, saya masih salah, kurang masukkan satu anak tapi sudah berwarna hijau. Bagaimana solusinya? Seharusnya anak yang terakhir saja atau memasukkan data yang benar, tetapi sebelum mengeklik data sudah sesuai. Jadi jika terjadi kesalahan dapat menghubungi verifikator masing-masing instansi. Saya belum mengisi data anak, tapi dashboard pada wilayah riwayat keluarga sudah hijau atau selesai. Mungkin ibu sudah klik data sesuai. Oke, jadi hati-hati dalam mengeklik atau mengisi MySAPK BKN. Kalau anak belum punya email, apakah boleh diisi strip? Nah, boleh Kak, tetapi kalau bisa dibuat saja. Tapi kalau tidak bisa, boleh diisi strip atau dikosongkan saja. Mau tanya Mas, saya sudah coba isi data pasangan, belum saya klik data riwayat keluarga atau pasangan sudah sesuai. Mau coba saya cek lagi lewat history, tapi yang muncul kok bukan riwayatnya ya, hanya data singkat. Bagaimana caranya biar saya bisa cek lagi? Mungkin itu jaringannya yang bermasalah. Nanti coba lagi. Nah, apakah bisa diedit lagi Mas? Jika riwayat keluarga sudah berwarna hijau, maka tidak bisa diedit lagi. Dan jika mau mengedit, dapat menghubungi pihak verifikator instansi. Langkah-langkahnya dapat melihat video saya yang berjudul Cara Merubah Data MySAPK BKN. Oke. Selanjutnya,
Kalau terjadi perceraian gimana Pak? Data yang diupload apa tetap akta nikah, apa akta cerai? Soalnya yang data yang diminta akta nikah. Nah, misalnya sudah cerai berarti kan tidak ada pasangan ya. Nah, jadi nanti yang diinputkan jika telah menikah yang kedua. Jadi kalau masih belum menikah, itu bisa dimasukkan data yang pertama, tetapi nanti statusnya kan ada cerai gitu. Oke. Nah, yang diminta akta nikah ya nggak apa-apa, dimasukkan aja akta nikah, tetapi nanti untuk statusnya disesuaikan. Saya sudah ajukan data anak, termasuk sudah upload anak maupun histori pengajuan. Ternyata nomor akta anak tidak terisi. Nomor HP anak juga tidak terisi, entah lupa atau tidak diterima sistem MySAPK. Mohon solusi. Oke, mungkin masalah jaringan, tetapi kalau misalnya sudah terisi atau kelupaan dapat menghubungi pihak verifikator instansi untuk merubah atau mengulangi pengisian data. Oke, untuk akta itu yang diisi apakah nomor akta? Ya, nomor akta, Kak. Selamat malam Bapak, mohon maaf izin bertanya, untuk anak kan saya ada dua, yang satu sudah ada, yang satu belum tertera. Nah, yang saya tanyakan, yang kita lakukan pertama, kita ubah data yang anak pertama dulu, apa tambah dulu? Karena takut kalau sudah terisi keliru Pak, mohon pencerahannya. Nah, kalau bisa dalam pengisian MySAPK itu, jika ada data yang terbaru, itu dimasukkan dulu, tambah baru ya, baru setelah itu kalau misalnya kita mau mengedit yang sebelumnya itu kita edit, tetapi setelah kita tambah baru dulu. Oke. Mohon maaf Kak, kenapa pas saya lihat di histori pengajuan di bagian pasangan untuk tanggal cerai muncul. Seingat saya tadi tidak merasa mengisi, apa itu memang sistem terjadi kesalahan ya, mohon dibantu. Oke. Nah, mungkin saat pengisian tersebut untuk pasangannya itu tidak mengisi atau tidak mengeklik tanggalnya sesuai dengan format. Jadi yang terinput atau yang muncul yaitu format tanggal default ya. Ini tanggal bawaan. Berarti harus diisi apa Kak jika tidak cerai? Nah, mungkin ini ada kesalahan yang mana kesalahan tersebut itu salah dalam mengisi status. Jadi di sini untuk tanggal cerai itu mungkin masuk atau terpencet statusnya cerai, makanya muncul status cerai atau tanggal cerai. Jika anak lebih dari satu, apakah ditambahkan hanya satu? Dan bagaimana cara mengisi data anak yang kedua? Untuk mengisi data anak yang kedua, diulangi saja seperti mengisi data anak yang pertama. Mau tanya kalau orang tua dan pasangan pensiun, pilih apa? Nah, kalau pilihannya yaitu non-PNS, karena walaupun sudah PNS tetapi PNS sudah pensiun maka disebut non-PNS. Anak saya 3, tapi waktu saya masukkan data anak 1 sudah langsung hijau. Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya yaitu dapat menghubungi pihak verifikator instansi masing-masing. Jadi jika anaknya lebih dari 1 maka dimasukkan dulu ketiga-tiga anaknya, dan jika telah masuk semua maka klik data sudah sesuai. Kalau data sudah hijau, sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya Kak? Bisa, tetapi harus menghubungi pihak verifikator dan videonya dapat melihat di playlist video saya. Pada data pasangan, apakah semua data suami dan istri dimasukkan semua pada riwayat keluarga pasangan? Oke, nah untuk data pasangan ya yang kita masukkan pasangan kita saja Kak. Kalau dua-duanya bukan pasangan, satu aja Kak.
Jadi jika kita sebagai suami, maka pasangan yang kita masukkan yaitu istri saya atau istri kita. Untuk data anak, apakah kalau sudah menikah tetap mengisi nama anak? Tetap, walaupun telah menikah tetap diisi status anaknya ya. Kalau orang tua sudah meninggal semua, apakah tetap mengisikan data orang tua? Ini sudah saya jelaskan di atas ya. Assalamualaikum Mas Abun, saya sudah menambahkan data anak dan sudah saya kirim. Warna sudah hijau, tetapi di histori data anak kosong. Gimana Mas solusinya? Nah, itu mungkin terjadi masalah jaringan atau saat mengisi data anak itu jaringannya tidak bagus dan terlanjur diklik data sudah sesuai. Maka jika telah kita periksa sebelumnya atau kita periksa lebih lanjut, dapat menghubungi pihak verifikator instansi untuk merubah data tersebut. Assalamualaikum Mas Abun, kedua orang tua saya sudah meninggal dan data saya tidak punya kakak ortu, bagaimana mengisi NIK-nya? Oke, ini bisa melihat postingan sebelumnya ya, sudah saya jelaskan. Tanya Pak, kalau bapak saya meninggal dan dulunya PNS, saya ketik PNS atau bukan PNS karena sudah meninggal dan NIP-nya pun NIP lama. Oke, jika orang tua atau pasangan sudah meninggal atau sudah pensiun, maka kita buat statusnya bukan PNS. Oke, ini ada juga pertanyaan, TNI juga bukan PNS kah? Untuk TNI itu bukan PNS ya. Oke. Tanya lagi Pak, data pendidikan yang tertulis SD, SMP tidak tercantum. Bagaimana cara menambahkan SMP? Masa langsung SMA? Salah jurusan pula, harusnya IPA tertulis IPS. Fokus isi yang terakhir saja ya, untuk data pendidikan itu langsung diisi data yang terakhir saja. Mau tanya, orang tua sudah meninggal 2011, kenapa yang diminta scan kakak, padahal kakak lama sudah ditukar dengan kakak yang baru, fotokopiannya pun sudah tidak ada, dan minta akta kelahiran anak, padahal saya sedang input data orang tua, bagaimana? Masukin data sebisanya saja kak, jadi kalau misalnya bisa diusahakan datanya kita masukkan, tetapi jika tidak ada dikosongkan saja. Kalau ayah sudah meninggal tapi ibu masih ada, bagaimana pengisiannya bang? Orang tua kan bisa diinput semuanya kak, pas yang meninggal nanti ada pilihannya sudah meninggal. Jadi jika kedua orang tua kita yang salah satunya meninggal, maka yang kita input kedua-duanya, nanti bagi yang statusnya sudah meninggal kita pilih statusnya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, semua kakak KTP hilang, bagaimana ya? Kalau bisa diusahakan dicari pertinggalnya. Kalau tidak ada bisa mencoba ke Disduk Capil, tapi kalau tidak ada ya kita tanya ke kerabat yang terdekat dan memakai data pendekatan. Kalau meninggalnya sudah lama dan KTP sudah tidak ada, gimana ya? Karena begitu kita ganti kakak, otomatis KTP diminta Disduk Capil. Nah, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalau anak lebih dari satu, bagaimana memasukkannya? Apakah bisa? Nah, untuk memasukkan anak lebih dari satu itu bisa dimasukkan, yang pertama ini dimasukkan yang terakhir dulu. Nah, jika telah dimasukkan anak yang terakhir, maka kita dapat mengulang memasukkan data anak yang berikutnya ya. Kita ulangi seperti yang kita masukkan awal tadi. Mohon infonya Pak, jika orang tua pensiun PNS, di statusnya dibuat bukan PNS atau PNS ya Pak? Oke, untuk orang tua yang sudah pensiun maka statusnya bukan PNS ya. Pada data orang tua diminta email, data saya isi karena tidak ada. Nggak bisa diklik lanjutkan, bagaimana? Dibuat saja Bu, sebentar membuat email atau ditulis strip. Jika langsung praktek lebih jelas. Oke, hadir kawanku, sukses Pak.
Mengapa saat mengeklik data orang tua sudah sesuai, kemudian indikator langsung berubah jadi hijau? Padahal perubahan untuk pasangan dan anak belum sesuai. Mohon bantuan kalau melihat tutorial ini. Setiap selesai mengajukan satu bagian, langsung klik selesai. Terima kasih. Saran dari saya, ketika klik data sudah sesuai, ketika data sudah diinputkan semua sesuai dengan tutorial tersebut. Jadi, setelah kita mengisi data orang tua, data pasangan, dan data anak, ketiga-tiganya, nah langsung kita klik data sudah sesuai untuk ketiga-tiganya. Jadi kita input dulu, baru terakhir kita klik data sudah sesuai. Oke, selanjutnya. Kalau orang tua tidak punya akta lahir bagaimana? Itu akta anak, Kak. Yang orang tua menggunakan kakak. Oke, selanjutnya. SK terakhir saya yang asli hilang, adanya fotokopi. Apa solusinya legalisir sebelum di-scan? Ya, begitu, Kak. Jadi, kalau misalnya yang aslinya hilang, maka difotokopi dulu. Selanjutnya dapat dilegalisir dan di-scan, baru di-upload ke MySAPK. Kalau kakak orang tua sudah tidak ada, bagaimana ya? Oke, ini sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, oke. Kalau menikah sampai 3 kali, yang 2 kali cerai, bagaimana memasukkan data pasangan? Nah, kita masukkan data pasangannya itu yang terakhir saja ya. Jadi kita masukkan istri yang terakhir saja. Oke. Selanjutnya, oke, ini sudah habis ya. Mungkin sampai itu aja penjelasan dari saya terkait pengisian riwayat keluarga MySAPK BKN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.